Baik, saya Kifa Lasut dengan NIM 230211060068 dari kelas D, Program Studi Teknik Informatika, mata kuliah Teknologi Basis Data dari Universitas Samratulangi. Sekarang saya akan memberikan sedikit panduan dalam video singkat ini dalam cara kita menginstal Hadoop dan environment-nya. Nah, sebelum kita masuk, kita harus pastikan bahwa Hadoop dan Hadoop environment sudah secara sukses diinstal, dan juga kita harus pastikan kita memiliki Java dan juga JDK, Java Development Kit yang versi 1.8 karena Hadoop dapat menampung JDK 1.8. Nah, sebelum kita masuk ke dalam peluncuran Hadoop, ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mendeklarasikan environment atau path yang akan kita gunakan. Pertama, kita edit environment variable, lalu terdapat user variable dan system variable. Untuk user variable, kita akan menambahkan Hadoop home dengan path ke file Hadoop kami, dan juga Java home yang merujuk kepada file JDK 1.8 kami. Terus setelah ini dua ditambahkan di user variable, kita akan scroll down di system variable, kita akan mencari path. Nah, lalu di sini kita akan menambahkan file bin dari Hadoop dan sbin dari Hadoop, dan juga folder bin dari JDK 1.8. Kita oke untuk konfigurasi ini, dan apabila Anda baru pertama kali melakukan konfigurasi ini, maka Anda harus apply dulu baru oke. Nah, maka konfigurasi tersebut akan dijalankan. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam Hadoop. Kita masuk kepada etc. Hadoop lagi. Lalu kita mencari Hadoop environment untuk mengatur Java di dalam Hadoop environment. Kita show more option agar kita dapat mengedit file ini di Notepad. Nah, Anda harus mencari ini, di mana kita akan set Java home kepada directory C Java JDK 1.8 kami. Nah, kita akan save file ini. Setelah itu Anda dapat membuka PowerShell. Setelah kita masuk ke dalam PowerShell, pertama Anda harus cd dulu Hadoop sbin Anda. Setelah itu Anda akan meng-run script pertama ini, di mana ini akan membiarkan agar Hadoop dapat manage dan menyimpan file di berbagai distributed cluster. Nah, dan ini merupakan langkah pertama dalam meng-setting atau membangunlah ekosistem Hadoop untuk data processing dan data storage, atau penyimpanan data dan pemrosesan data. Nah, maka proses akan berjalan. Nah, setelah kita memastikan bahwa proses telah selesai menginisialisasi, maka kita akan kembali kepada PowerShell, dan kita akan meng-run script kedua, yaitu start yarn cmd. Nah, script ini digunakan untuk mengaktifkan yarn, yaitu yet another resource negotiator, yang merupakan komponen dari Hadoop. Nah, yarn ini bertanggung jawab untuk manage resource dan penjadwalan task dalam Hadoop cluster. Nah, apabila kita run script ini, maka yarn akan menjalankan dua daemon, yaitu resource manager dan node manager. Kita run script ini. Nah, maka prosesnya akan mulai. Nah, setelah kita pastikan bahwa semua konfigurasi dan setting yang telah kami lakukan sudah selesai dan dilaksanakan dengan benar dan lancar, kita dapat menjalankan atau memasuki beberapa web localhost yang tertera sini. Yang pertama ada DFS
dfshealth.html. URL ini akan membuka UI kesehatan HDFS yang disediakan oleh NameNode, dan di halaman ini Anda bisa melihat status kesehatan dalam sistem HDFS, termasuk jumlah data node yang terhubung, status replikasi blok, dan informasi lain terkait klaster HDFS. Nah, kita copy saja ini, lalu kita jalankan ke dalam web kami. Nah, seperti Anda bisa melihat, kira-kira ini tampilan dari dfshealth.html. Nah, ini dapat summary dari apa isi dari web ini, lalu name node-nya untuk jurnal status dan name node storage, DFS storage types. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam web selanjutnya, yaitu localhost yang dijalankan dalam localhost datanode.html. Nah, untuk URL ini akan yang terakhir untuk URL kita dapat melihat URL cluster. Sebelumnya kita akan masuk dulu. Nah, seperti yang bisa kami lihat, URL ini akan membuka UI Resource Manager YARN. Di halaman ini Anda bisa melihat status cluster YARN. Nah, di dalam cluster ini kita dapat melihat secara keseluruhan kemajuan tugas yang berjalan di YARN serta melihat alokasi sumber daya untuk setiap aplikasi. Ketiga URL ini biasanya digunakan oleh administrator untuk memantau dan memecahkan masalah terkait penyimpanan terdistribusi dan manajemen sumber daya dalam cluster Hadoop. Dengan membuka URL ini di browser, admin dapat melihat laporan dan grafik terkait kinerja, kesehatan, dan penggunaan cluster Hadoop admin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda.